Yesus yang tersingkir dari gereja. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Wahyu 3 ayat 20. Banyak orang memakai ayat ini untuk mengajak orang lain yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi tahukah Anda, ayat ini justru ditujukan kepada gerejanya. Ini sebuah tragedi yang mengerikan, jemaat. Kristus yang adalah kepala gereja justru berdiri di luar gerejanya sendiri. Kenapa? Kenapa Yesus berdiri di luar gereja sendiri? Karena jemaat Laodikia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oh, jemaat ini jemaat yang kaya, mereka sukses, dan mereka merasa tidak kekurangan apapun. Dan satu perkataan Yesus sangat keras buat jemaat ini, engkau melarat, engkau miskin, buta, dan telanjang. Ini adalah dosa yang paling berbahaya. Bukan dosa yang terlihat, tetapi dosa yang membuat seseorang merasa tetap baik-baik saja tanpa Tuhan. Hari ini jangan-jangan kita pun dalam posisi yang sama. Kita rajin ke gereja, tetapi tidak lagi lapar akan firman. Kita melayani, tetapi hati kita jauh dari Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita hafal banyak ayat, tetapi kita tidak lagi hidup dalam ketaatan ayat-ayat yang kita hafalkan. Kita sibuk membangun karir, mengejar uang, memperluas usaha, mempercantik penampilan, tetapi membiarkan kehidupan doa kita mati, rohani kita mati. Kita takut kehilangan harta, tetapi kita tidak takut kehilangan hadirat Tuhan. Kita tidak lagi takut kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menangis, meraung-raung kehilangan harta, kehilangan uang, tetapi kita tidak lagi menangis ketika kita tidak hidup dalam kekudusan. Kita gelisah ketika bisnis kita turun, tetapi kita tetap tenang meskipun kasih kita kepada Kristus semakin dingin. Bukankah itu berarti dunia sudah mengambil alih tahta dalam hidup kita? Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Perhatikan jemaat Tuhan, dia tidak sedang mendobrak pintu, dia mengetok pintu hati kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Tetapi jangan pernah menganggap kesabaran Tuhan sebagai izin untuk terus hidup di dalam ketidakbenaran, untuk terus hidup dalam dosa. Setiap khotbah yang kita dengar dan setiap kali hati kita terasa terusik, itu adalah ketukan halus dari Kristus. Ya, dia masih mengetuk hati kita sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau membuka hati kita dan membiarkan Tuhan itu bertahta dalam hidup kita? Jangan sampai kita memiliki gedung gereja yang megah, tapi Kristus berdiri di luar. Jangan sampai kita memiliki pelayanan yang super sibuk, tetapi tidak lagi memiliki hadiratnya dalam hidup kita. Jangan sampai kita dikenal Kristen yang super aktif, tetapi dikenal Tuhan sebagai orang yang suam-suam kuku. Ingat jemaat Tuhan, Yesus lebih membenci hati yang suam daripada hati yang mengaku dingin. Orang yang dingin tahu bahwa ia membutuhkan pertobatan, tetapi orang yang suam merasa dirinya sudah cukup, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Hari ini, Kristus masih mengetuk hati kita. Dia masih berdiri di depan pintu hati kita. Besok mungkin belum tentu. Jangan menunggu hati menjadi semakin keras. Jangan menunggu dosa menjadi sebuah kebiasaan. Jangan menunggu sampai Tuhan berhenti menegur. Jika hari ini kita mendengar suara Tuhan, jika hari ini jemaat Tuhan mendengar suaranya, rendahkanlah dirimu dan bertobatlah. Bukalah pintu hati. Biarkan Kristus kembali menjadi raja, bukan sekedar tamu dalam hidup kita. Karena gereja yang paling berbahaya bukanlah gereja yang dianiaya, melainkan gereja yang tetap bernyanyi, tetap melayani, tetap beribadah, tetapi Kristus berada di luar pintu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan jika Engkau berada di luar hidup kami. Tapi hari ini kami kembali berkomitmen, mari masuk dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Raja. Dan kami mau setiap firman yang Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu, lewat pembacaan firman,
lewat WWDA itu menjadi firman yang rema buat kami, dan kami bersedia untuk mentaatinya. Berkati kami Tuhan, memberkati jemaat-Mu dengan kuasa untuk hidup dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.